Halo semuanya, kenalin aku Hafiz Ilham. Halo semuanya, aku Rafinella Anaura. Halo, perkenalkan nama aku Fadila Safa Kirana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alif Nur Afifat. Hai, namaku Sigit Bagas Prabowo. Alasan aku suka kucing itu karena kayak sebagian orang mungkin ya, kucing itu lucu. Jadi awalnya aku suka kucing itu karena dia lucu, tapi ya begitu melihara aku jadi makin menemukan hal-hal lain kayak tingkah lakunya yang aneh gitu-gitu. Terus dia berkelakuan aneh itu bikin itu melihara kucing itu jadi senang gitu. Pertama karena ibu aku suka banget sama kucing, terus juga dia tuh kayak lucu gitu kan, jadi aku suka kayak gemes. Menurut aku kucing itu lucu, mulai dari ekornya, telinganya, bulunya, itu tuh bisa menghilangkan stres gitu kalau dekat-dekat sama kucing. Aku suka kucing itu karena kucing itu pastinya lucu ya, dan setelah aku melihara kucing itu, oh ternyata tingkah kucing itu agak absurd gitu, dan itu kayak menambah kesukaanku gitu loh, gitu. Kalau mungkin teman-teman bilang lucu ya, kalau aku malah lebih jadi penyemangat aku ketika aku lelah, ketika aku mungkin lagi bad mood, ketika aku lagi bener-bener capeknya, tiba-tiba tuh kayak ngelihat kucing ataupun ketika ketemu kucing tuh malah bikin semangat lagi gitu loh. Kalau suka sama kucing itu dari aku kecil, dan waktu itu sebenarnya keluarga aku nggak nyetujuin aku pengen kucing gitu kan, cuma karena ada kucing stray cat yang lewat, itu aku jadi kayak aku pengen nih, terus aku ambil, terus lama-lama kayak keluargaku ya setuju aja. Kalau aku melihara kucing tuh manfaatnya ngilangin stres, karena kalau misalnya aku stres itu biasanya aku main sama kucing. Kadang aku juga suka ngobrol sama kucing walaupun dia pasti nggak tahu aku ngomong apa gitu. Pertama, ngilangin stres itu udah pasti kan. Terus habis itu yang kedua, setelah melihara kucing tuh aku jadi bisa belajar buat merawat sesuatu, apalagi kucing itu kan makhluk hidup ya Kak. Jadi kayak harus super hati-hati gitu. Menurutku tuh melatih tanggung jawab ya, karena kita punya kucing, kita harus bertanggung jawab ngasih makan, mengurus mereka, ngajak mereka main. Terus kemudian kita juga bisa jadi pereda stres gitu. Ketika kita lagi stres sama kuliah, pelajaran atau apapun, main sama kucing itu bisa meredakan stres buatku. Pastinya kan punya kucing kita bisa melepas stres gitu kan. Jadi pas ada stres akademik gitu, aku bisa lari ke kucing buat nyari hal-hal yang bisa bikin ngebangkitin mood aku biar jadi lebih baik kayak gitu. Mungkin kesehatan mentalku kurang lebih terjaga ya, karena ngelihat kucing-kucing yang lucu pada makan dan sehat juga. Orang itu suka buang kucing karena mereka tuh maunya pas kucingnya masih kecil, masih lucu-lucunya doang. Begitu kucingnya sakit atau makannya ternyata mahal, mereka nggak suka repotnya, jadi mereka buang aja. Kalau dari pengalaman aku gitu Kak, tahu kalau ada orang buang kucing itu biasanya mereka itu karena tadinya finansialnya stabil gitu kan, tapi ada terkendala sesuatu misal gitu, nah jadi mereka nggak bisa lagi merawat kucing itu, karena merawat kucing kan pasti butuh biaya kan. Nah jadi mereka ngebuang, tapi itu jelas bukan sesuatu yang baik sih, karena mereka ada opsi lain buat kayak misal ngasih ke orang yang bisa merawat itu atau open adopsi gitu. Mungkin karena kebanyakan, terus mungkin kucingnya nggak terlatih buat toilet training, atau mungkin kucingnya kelaparan sehingga suka ngambil makanan tanpa izin. Nah itu membuat beberapa orang itu kesel gitu, makanya kadang suka dibuang. Menurutku gitu sih. Mungkin mereka itu suka lucunya aja di awal pas masih kecil-kecil gitu, terus pas sudah beranjak dewasa kan pastinya ada pengen kawin gitu kan kucingnya, terus mereka kayak nggak mau nambah kucing gitulah, karena kan pasti beranak pinak, jadi nggak mau gitu. Karena mereka nggak tahu mau ngapain ketika kucingnya sakit, kucingnya mungkin lagi kenapa-napa, dan hal yang pertama mereka mungkin pikirkan adalah mencari jalan alternatif tercepat. Seharusnya kalau misalkan populasinya terlalu banyak kan bisa disteril ya. Terus kalau misalkan yang suka pipis atau pup sembarangan itu harusnya kita toilet training supaya mereka terbiasa untuk pipis dan pup di tempatnya begitu. Sebenarnya kalau misalkan agar masyarakat bisa nerima kucing aja itu sebaiknya dari orang-orang yang peduli kucingnya juga
memberi makan di setiap kondisi-kondisi yang kayak pasar atau warung. Jadi mereka kucingnya tidak akan ganggu manusia juga, maksudnya nggak suka kucing atau apa. Nah jadi sama-sama tidak terganggu gitu sih. Pertama, kesadaran dari orang-orang itu sendiri, terus juga edukasi mengenai kucing itu sendiri Kak. Jadi kayak biar orang tuh lebih tahu gitu loh cara merawatnya, terus juga ada cara lain biar mereka itu nggak tersiksa gitu. Sebenarnya itu nggak bisa juga ya. Maksudnya nggak bisa kalau kecuali orang itu mau untuk berhenti gitu. Karena aku tuh pernah nyoba untuk ngasih tahu tolong jangan ditendang begitu. Tapi mereka tuh nggak berhenti, mereka tetap menganiaya kucing. Sebenarnya kayaknya itu perlu perlu pembiasaan sama kucingnya itu sendiri. Karena kucing itu kan sebenarnya nggak terlalu ngerepotin gitu ya. Jadi mereka perlu perlu buka hati lah. Oh kucing itu kayak gini. Jadi sebenarnya aku nggak boleh nganiaya kucing kayak gini karena dia kan makhluk Tuhan juga kayak gitu. Yang pertama adalah pengetahuan dan juga memberikan transfer pengalaman juga, karena tidak sulit kok untuk merawat dan menjaga kesehatan kucing apabila kita tahu mungkin cara-cara sederhananya. Ini terjadi akhir-akhir ini sih Kak. Jadi aku tuh kan kosannya di lantai 2 kan, jadi ada balkon. Nah ini tiap aku lagi stres, ujian atau laprak, itu tuh suka ada kucing random masuk ke kosanku gitu. Terus dia kayak nungguin aku ngelaprak gitu, bahkan kayak ikut tidur di situ gitu. Itu bikin aku itu banget sih, bersyukur. Jadi dulu aku pernah sama temen aku lagi jalan-jalan aja, terus ada kayak kucing gitu, dia udah sakit, udah lemas, tapi kucingnya itu galak. Nah jadi aku waktu itu sama temanku inisiatifnya mau bawa ke pet shop. Nah itu tuh kucingnya udah lemes banget tapi dia masih galak gitu loh. Terus kayak kita tuh bingung kan bawa-bawanya pakai apa, sementara kita juga naik motor nggak naik mobil. Jadi kita nyari kantong kresek gede, kucingnya dimasukin. Ya udah akhirnya kita buru-buru langsung bawa ke pet shop, dan kondisi pet shop itu lumayan jauh soalnya. Nah itu yang paling berkesan selama aku ngerescue kucing sih. Terus alhamdulillah akhirnya kucingnya selamat. Jadi waktu pertama kali punya kucing itu tuh kayak karena pertama ya, jadi kayak lagi sayang-sayangnya banget. Taunya kucingnya ini tuh mati. Dulu tuh kita belum kayak aware gitu loh sama penyakit kucing. Jadi kita nggak tahu kalau dia tuh sakit kan. Dia kayak ngilang selama 3 hari nggak balik. Tapi waktu balik dia tuh kayak mati di depan rumah gitu. Jadi kayak dia tuh pulang cuma buat mati gitu. Itu sedih banget sih. Dulu aku punya kucing namanya Koko. Sekitar 4 tahunan yang lalu. Sekarang Kokonya sudah meninggal. Dulu Koko itu tiap pagi selalu bangunin aku. Pagi-pagi tiba-tiba udah naik di kasur aku. Terus kayak nyenggol-nyenggol untuk bangunin gitu. Terus dia juga termasuk kucing yang menurutku penyayang ya. Karena kalau misalkan aku lagi sedih gitu, dia pasti kayak nempel-nempel gitu. Meluk-meluk, lucu banget. Aku kangen banget sama Koko. Semoga Koko tenang di sana. Sebenarnya itu kejadiannya malam-malam dan aku udah tidur gitu kan. Terus pas aku bangun, ternyata mama aku bilang kalau, si kucing ini mana nih? Dicari nggak ada. Ternyata di depan rumah itu ada kucing yang mati. Pas dicari tahu ternyata itu kucingku. Terus aku kayak nggak berani nyamperin kan, karena itu kan maksudnya kayak aku deket banget sama dia. Jadi aku kayak takut gak bisa kontrol ini emosinya. Jadi aku di kamar terus lah, jadi yang ngurus kucingnya ini mama aku yang ngubur dan semacamnya kayak gitu. Ada kucing fakultas hukum itu yang sangat kecil sekali, sangat kecil, tapi skabies parah dan dia sedang hamil. Dan pada saat itu aku juga belajar caranya gimana biar pertama skabiesnya hilang dan dia bisa melahirkan dengan selamat juga. Dan akhirnya ya mungkin butuh waktu 2 bulan ya intensif agar dia sembuh, dan akhirnya sekarang dia sehat kembali sampai mungkin badannya kurang lebih kayak Ibnu sekarang karena dia udah disteril gitu. Mitos. Ya mitos lah. Mitos. Karena banyak sekali kok aku nemuin beberapa kenalanku yang udah berkeluarga, ataupun aku ngelihat artis maupun masyarakat yang merawat kucing tapi dia punya anak yang sehat dan malah kucingnya tuh menjadi teman gitu loh bagi bayinya ataupun anaknya gitu. Karena kan sebenarnya nih ya, kalau
kita punya kucing pasti kan nanti kita rawat terus gitu. Dan kalau misalnya udah kita rawat, pastinya kan nggak ada virus atau bakteri gitulah yang nyerang. Jadi kemungkinan nggak apa-apa sih melihara kucing, nggak bakalan bikin keguguran atau masalah kehamilan atau kayak gimana gitu. Mitos sih Kak, tapi ada benarnya. Kayak misal kalau kucing itu tuh mengidap penyakit atau mereka tuh kotor, jadi bawa virus ke si pemilik, itu bisa menimbulkan itu. Tapi kalau misalnya kita jaga kucing-kucing kita dengan baik, perawatannya yang bagus, itu aman. Sebenarnya itu mitos ya. Tapi aku pernah baca juga kalau emang beberapa kucing itu yang mungkin nggak divaksin ya, mereka tuh punya virus yang namanya itu kalau nggak salah toxoplasma, dan itu emang bisa menyebabkan kemandulan ya. Nah, kalau menurut aku itulah pentingnya kita menjaga kebersihan kucing kita, mulai dari di grooming, dimandiin, terus kemudian divaksin, supaya kucing kita itu sehat sehingga nggak menularkan virus-virus tersebut ke orang-orang di sekitarnya begitu. Buat kamu yang suka ngainin kucing, Aku cuma mau bilang Cobalah pakai hati, pakai otak gitu, jangan lagi menganiaya kucing. mereka nggak ada salah sama kalian. Tolong sayangilah makhluk-makhluk di sekitar kalian, termasuk kucing. Tahu, maka dari itu ayo kita belajar cara tentang perkucingan. semoga dapat hidayah. Amin. Stop animal abusive.